menunjukkan kepada ahlinya yang kepada Rasul yang ke orang yang khianat terhadap amanah dan preh hancur. Menyana tajuk bahkan daripada yang dia ahli mendidik akhlak, ahli mendidik salat, ahli mendidik daripada taat kepada Allah, ahli mendidik daripada menghormati orang lain dengan segala fenomena akhlak dan syariat. Kan kenan tajuk kan ahlinya. Ahli menzilat ian. Bela diri. Ahli bagian cat langit. Ahli pokoknya ahli yang lain lah. Yang boleh jiong bantaman untuk bereji kuasai kibannya dalam kapainya mio sekian radius kedih masalah Tuhan dan diri anak pupu. Kedih tajuk. Kalian tak duduk lompat tempat yang hana mendukungnya. Yang tanya kata khianat kepada amanah Allah gejuk anak bagi tanya. Dikeji hancur. Maka karena tajuk. Tahu apa hancur ji? Urang juk. Tajuk ayah ngemak. Taban dengan depan hancur nang ground tajuk guru yang kan ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas anugerah dan juga karunia-Nya kita malam ini kembali untuk bertemu dalam kesempatan yang amat singkat dan bermanfaat ini untuk kita teruskan kajian kita berkaitan dengan hukum faraid. Semoga semakin terbuka kepada kita rasa ingin membersihkan dan melaksanakan sebaik-baik dan sesempurna mungkin terhadap ketetapan dan hukum Allah yang Allah tetapkan kepada kita. Walaupun kalau kita pertanyakan kepada nafsu, tentu saja seolah-olah ilmu yang Allah tetapkan ini merasa seolah kurang adil. Seperti juga yang dipikir oleh para kafirin, para gender dan para pembela-pembela daripada perempuan, bahawa berkaitan dengan ilmu faraid Islam seolah-olah diskriminatif. Dan itu sudah begitu besar yang dipromosikan oleh pihak-pihak yang tak pernah senang kepada Islam dan tak pernah untuk mengakui dengan bermacam usaha mencari kelemahan tentang kebaikan dan keadilan Islam. Mereka beralasan kepada ayat Allah dalam surat An-Nisa ayat 11 di mana Allah berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Allah berwasiat kepada kalian terhadap anak-anak kalian lidzakari mislu hadzil unsayain. Bagi laki-laki mendapat 2 banding perempuan.
Sedangkan dunia berubah. Hari ini dalam rangka mencari makan, mencari nafkah, mencari kehidupan keluarga, kadang-kadang lebih besar peran perempuan berbanding kepada laki-laki. Aspek lain juga dilihat seorang-orang bahawa perempuan itu Allah ciptakan dalam sebentuk makhluk yang lemah, tidak kuat untuk bekerja, tidak bisa membanting tulang, dan juga tidak bisa untuk bertempur dengan alam demi mencari penghasilan. Tapi kelemahan itu mengapa dalam pusaka itu diberikan kepada perempuan satu bahagian dan laki-laki dua bahagian. Maunya yang lemah diberikan dua bahagian, yang kuat dikasih satu bahagian, yang cocok dibalik. Itu logika yang dipakai. Tapi tak dilihat Allah menciptakan manusia ini yang lemah penting daripada sisi kelemahan. Fisiknya lemah, tapi perasaannya besar. Empatinya cukup halus. Rasanya sangat-sangat sensitif. Yang cocok untuk menyentuh dalam rangka untuk mendidik anak-anak kita yang sesuai perkembangan daripada jiwanya, tidak cocok dilakukan oleh yang fisiknya kuat, tapi ia kadang-kadang lemah dalam kesabaran dan keuletan. Dan tidak bisa untuk, kalau tidak ulet, tidak bisa untuk bagaimana mengayomi anaknya. Sehingga dalam aspek ukhrawi, bahkan perempuan jauh lebih tinggi dihargai oleh Islam dibandingkan dengan laki-laki. Dari sisi mencari nafkah, karena laki-laki memang syariat mewajibkan kepada laki-laki untuk mencari nafkah, baik untuk dirinya, untuk isterinya, untuk anak-anaknya, baik untuk kesihatan, untuk makan, untuk segala sampai kepada biaya pendidikan yang kena khitabullah kepada laki-laki. Di saat hari ini hakikatnya kita tidak begitu tertarik menyangkut dengan masalah-masalah rohaniyah, masalah-masalah pembinaan kejiwaan, maka yang terjadilah bom pembasmi dan kehancuran moral itu nampak nyata. Mengapa? Karena sudah berlomba-lomba, baik laki maupun perempuan, tinggalkan aspek moral, kejar aspek material. Urinong, menyodik tanya, tak kerja 10 jam, urinong, kerja 20 jam. Bak minta peng. Anak kebah laju ke orang lain, ke pembantu, macam-macam. Jadi yang terjadi orangnya, di saat anak getanya orangnya terjadi amoral, yang tidak tersentuh dengan akhlak, itu belum tentu salah dari anak. Tapi harus kita lihat aspek salah dari kita. Ya, oleh karena demikian, ini dijawab oleh agama kalau kita beriman yang dikaji oleh para ulama. Mengapa Allah berikan 2 kali lipat kepada laki-laki berbanding perempuan hanya pada anak? Tapi ada kasus-kasus tidak mendapatkan oleh laki-laki tapi perempuan dapat. Ya. Dan kasus-kasus yang lain. Tapi tidak lihat dalam aspek anak saja. Dalam konteks ilmu faraid, lihat anak atau bukan anak. Yang penting karabat. Ada 5 yang sering untuk disampaikan, yang diingatkan oleh para ahli termasuk Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, yang diberikan oleh Allah kepada laki-laki sebagai kewajibannya, yang tidak dibebankan kepada perempuan.
berkaitan dengan persoalan material atau penghasilan atau nafkah. Setiap laki-laki Allah bebankan bidang harta. Yang pertama, bila mau mengambil isteri, keluarkan wang. Laki-laki keluarkan duit, perempuan terima duit. Iaitu menyangkut kewajiban mahar atau jelame dalam bahasa kita. Jadi orang agam me jelame, urinang terima jelame. Yan kan kiyah darah baru jelame nyan. Ke urinang nyan. Atabo. Yang kedua, ya, di urinang terima tak kan? Terima. Walaupun gemita itu tegak datang, tapi ganya kewajiban terima. Mulai setelah akad nikah, laki-laki cari nafkah untuk isterinya, makan, udum-udum, lauk pauk, alat kosmetik, pakaian, tempat tinggal, wajib atas lakau minta untuk perumah. Orang inang terima tempat tinggal, terima bajet tiap tahun untuk diberikan sesuai menurut kadar lakau. Terima beruh, terima makanan, terima minuman, terima mandum terima kan. Temahan penasib ke terimanya, ke pelai gemita yang lu dalam gerah ke. Makanya dikatanya orangnya hanjat berfikir secara Islam, toto yang tim jak tikula, yang tim meruno atau peruno, yang tim bahinan. Kawan. Orang agam boleh tak persiapkan bertanggungjawab dalam nafkah untuk tanggungjawab dengan Allah. Berat, memang berat. Tapi dikatanya cari mudah. Tak persikula ni nong banyak-banyak. Nak agam kerja ke sampah. Ibu doi icau tikin, icau parang. Mengon dengan awaknya kerja ke begal. Yang kerja menampak, yang kerja tak, hanya tamang dalam kelompoknya. Tampol lagi yang rusak akhlak. Kedua, yang kelihatan lah yang tu, orang agam minta nafkah. Mak ji beri suapan rohaniyah kepadanya. Sampai tu susu bak mak ji menyahang getembi secara tabarak payah gebaya adalah kau. Kalai. Yang keempat, orang agam wajib untuk menafkahkan kepada ayah atau ibunya kalau dia sudah tidak punya apa-apa. Orang agam minta ubat menyokat sakit. Urinang pujib ubat. Uruh mak, uruh iyah, uruh kakek, uruh abang. Yang ka haik sule ka sakit naik mitali. Anak jak minta nafkah, cucu jak minta nafkah puau, yang inang-inang jak ya uruh. Kaput. Yang kelima, di orang agam wajib minta nafkah ke adik dia. Baik yang inang maupun yang agam sebagai wali. Bila jihana nafkah dah dan hana tobi yang lain. Imang macam. Mandum-mandum atau ulai tanya agam. Gepu wajib le agama. Tegedi terbangkalai awaknya, urang akhirat tanggungjawab dengan Allah. Urinang, mutapu watan. Bak mita napakah, hana gepu wajib sapu pada Allah. Cuma menyohana lelakau, tinggal hana ke kaya kebah. Hana wajib atau perumah mita napakah ke hana. Wajib menyohana wali atau negara. Untuk binafkah ke anu yang mantong yatim menyokakon le yatim kabalek nyan jak mita kero haji su konpreh ya anu yatim nyan ada tawajib ada wali ada getanya lingkungan bahkan sampai ada negara wajib hana pun wajib ya Allah dia ada mak ji hana pun wajib ada mak ji uruh ji uruh kesihatan, uruh kebersihan, uruh pendidikan, peruno yang baik-baik, itu kewajiban. Nyan menyatawa orang agama, menyatawa ba'adat. Hana inang tu mana panjang tikulah hana kerja, mentoya uitan. Item lekana orang agama nak buat. Tak minta, tanya pegawai negeri, tak ikut paluluh. Tak minta, tak kahwin pegawai negeri. Karena cik, tak pajuh haji, kaidong antara tu.
Yang ban lagi pemikiran dia. Oleh kerana demikian, katanya baik sampah hanya ngop dengan pikiran-pikiran adat. Nyan adat segala macam mana saling reda, nya urusan hidupnya. Jeh yang ada prinsip bunuhnya, truk wakilat, hidupnya nak tuntut orangnya. Nah, tuntut. Sebenarnya orang inang orangnya, rumah tu, menyebabkan anak ganyan gagal kewajiban ganyan. Gagal pendidikan anak, gagal pengasuhan anak di rumah, gagal. Maka agaknya hanya terbit. Jih tugas dah ni jak, ilun yut tugas. Kiban cara jih bergot dan jih beritim temayang dan jih bergot akhlak segala macam. Yang urusan orang. Bila perlu jaga-jaga. Yang kejut, le tapu buat kerana tu. Karena ramai je. Tapu buat pergi tanya terbatas. Perumah tanya pergi terbatas ilmu bak membimbing. Maka nyan amanah gejo tertanya di Allah juk ba orang lain. Ate tajuk ba orang nya amanah. Menyosalah tempat nuju kon lagi tujuan untuk anak yang saleh. Anak yang saleh, anak yang berbakti kepada dua orang si. Anak yang saleh yang nasopan santun dengan makhluk. Anak yang saleh taat kepada Allah. Anak yang saleh hana perkara ugap. Anak yang saleh hanya pubut daripada buat-buat masjid. Yang tujuan pendidikan. Hanya tak pubut keratanya jawab orang lain. Atas tajuk yang amanah. Tajuk tayu lidik jih semayang. Tajuk bak orang yang hana semayang. Dan khianat amanah. Jadi salah kita tengok khianat mana. Tabai dengan nunjuk nanggeronyo. Menunjuk bahawa orang yang hanampung khianat walaupun sabah suara. Dia kata kali peluh je berapa habis. Menunjukkan kepada ahlinya yang kepada Rasul yang ke orang yang khianat terhadap amanah dan preh hancur. Menyana tajuk bahkan daripada yang dia ahli mendidik akhlak. Ahli mendidik salat, ahli mendidik daripada taat kepada Allah, ahli mendidik daripada menghormati orang lain dengan segala fenomena akhlak dan syariat. Kon kenan tajuk kon ahlinya. Ahli menzilat ian. Bela diri. Ahli bagian cat langit. Ahli, pokoknya ahli yang lain lah. Yang boleh jiong bantaman untuk bereji kuasai kibannya dalam kapainya, mio sekian radius kedih, masalah Tuhan dan itu dia nak pupua. Kedih tajuk. Kalian tak duduk lomba tempat yang hana mendukungnya. Yang tanya kata khianat kepada amanah Allah, gejuk anak bagi tanya. Dia keji hancur. Maka karena tajuk. Tahu apa hancur ji? Orang juk. Tajuk ayah ngemak. Taban dengan depan cun nanggro nak tajuk guru yang kan ahli. Tanya dia Rasulullah. Tapi hadinya dia tahu orang baca lewatnya. Seorang laki-laki nanya kepada Rasul, ya Allah. Ya Rasulullah. Mata sah. Pajan terjadi kehancuran. Kejawab Rasulullah. Iza wisidal amru. Apabila iza duyatil amanah fantadir sah. Amanah hana betul-betul kajuk maka preh binasa. Kiban cara wa kaifa duyatil amanah. Kiban cara temagi khianat amanah. Iza usidal amru ila ghairi ahli fantadir sah. Anu tajuk kepada perle semayang ba urang hantim semayang. Perle akhlak ba urang hana akhlak fantadir sah preh anaknya binasa. Preh anaknya tak peduk bak lingkungan yang tidak mendidiknya, maka dia akan terjadi binasa anak tu. Ya. Maka yang kiamat anak dan yang lain pun. Menyola keluarga lagi yang tak apa, kakak termasuk dalam kelompok kiamat mendum, kiamat anak tu. Hanta demam. Oleh kerana demikian, laki-laki perempuan dalam keluarga Allah akan beri kewajiban. Karena orang agam berat kewajiban masalah mita rezeki, maka dalam pengalihan pusaka gebi dia Allah 2 kali lipat lebih raya daripada anak inang.
Karena ada ninong akan mutamah untuk lebih nibatnya. Itanyu agam galam tamat kabeh. Bantana mekawin, lebih dalam meleh. Iji, membantu urung melaka kerja, kamu tamah lompeng. Harta kan hati tengok, tamah lam jelah meh-meh laka. Uduk lah, kamu tamah. Ya. Urung silon Tuan Bandung, kita lanjutkan apa yang kita sampaikan pada malam yang lalu. Bahawa malam yang lalu mulai saya sampaikan, setelah kita tahu bahawa ahli warisnya na 25 undra 15 agam 10 inang, maka prioritas yang diatur yang wajib untuk kita laksanakan adalah seorang yang ditetapkan di Allah bagiannya. Allah telah menetapkan bahagian itu ada 6 macam. Yang pertama, Allah tetapkan 1/2 dari peninggalan si mayit. Yang kedua, Allah tetapkan di antara ahli waris 2/3. Di antaranya Allah tetapkan kepada ahli waris itu ada yang mendapatkan 1/4. Ada yang mendapatkan 1/3. Ada yang mendapatkan 1/6. Ada yang mendapatkan 1/8. Pegang yang 6 macam ini penetapan Allah yang tidak bisa diubah oleh manusia siapapun sampai dunia kiamat. Ya. Menyatakan cakal lagi ketetapan Allah lagi izin bakpo je. Siapa lebih cocok? Laki izin Pak Ji. Kalau dia memang orang yang ahli untuk memberi izin. Saya ulangi. Allah telah menetapkan yang ketetapan Allah ini konkret dengan angka-angka yang pasti, bukan dengan angka yang abstrak. Ada di ahli waris yang Allah tetapkan 1/2. Ada ahli waris yang Allah tetapkan 1/4. Ada yang Allah tetapkan kepada ahli waris 2/3. Ada Allah menetapkan kepada ahli waris 1/3. Ada yang Allah tetapkan kepada ahli waris 1/6. Ada yang Allah tetapkan kepada ahli waris 1/8. Di antaranya ada yang ditetapkan oleh Rasul. Di antaranya ada yang ditetapkan oleh ijma' ulama. Penetapan ini. Nyo yang wajib untuk dikeilai, tataturi dan ta'amalkan. Beryakin menyaatanya hana ta'amalkan lagi ketetapan Allah, katanya durhaka dengan Allah dan zalim kepada pihak yang telah Allah tetapkan kalau kurang dari hak yang Allah tetapkan. Baru tidak zalim diizinkan, diberikan setelah dia tahu berapa ketetapan Allah untuknya. Mau ambil, tidak ambil hak hamba. Sudah ditetapkan, jatah saya 10.000. Apakah saya ambil atau tidak? Bukan ketetapan siapa-siapa, ini ketetapan Allah. Saya ambil 5 saja, 5 saya berikan pada orang lain, boleh. Saya tidak ambil apa-apa, semua saya kasih orang lain, boleh. Tapi Allah telah menetapkan setelah saya tahu berapa hak saya, kemudian saya izin dan ridha dimiliki oleh orang lain, maka saat itu barulah yang sah dia ambil itu tidak zalim dan tidak untuk mengambil hak orang lain tanpa izin. Nyo yang paling prinsip dalam hukum faraid. Dan nyo yang kagekebah le umat. Anak pada geturinya yang 6 macam ketetapan Allah. Tapi wajib taturi yang kita nyo yang mengiktikad dan beriman. Karena yang adalah ketetapan konkret dengan angka pasti dan ilmunya itu muhkam, bukan dengan abstrak atau ijmal. Yang lalu sudah kita sampaikan, orang 5 kelompok orang yang Allah berikan ketetapan 1/2 hak dia.
Kalau ada. Kalau enggak ada orang, enggak ambil. Ada 5 kelompok ahli waris, Allah berikan 1/2 harta orang mati dengan syarat masing-masing. Saya ulang sekilas sebelum kita masuk kepada 2/3. Ya, ini ada papan. Boleh. Ini tahu samit juga sampai. Kalau kita kembali kepada papan tulis untuk kita lihat siapa 5 orang itu. Ini berkali-kali kita ingat. Kenapa? Ini yang paling prinsip. Dengan 6 ketetapan. Ahli waris sudah kita ingatkan 25 semuanya. 15 laki-laki, 10 perempuan. Dari 15 laki-laki, 10 perempuan, di dalamnya ada di antara mereka telah mendapat ketetapan dari Allah 12 kelompok ahli waris dari yang 25. Sementara lebih dari itu mereka tidak mendapatkan ketetapan tapi menunggu sisa kalau ada. Setelah diambil oleh orang yang telah Allah tetapkan. Maka Rasul mempersilakan kepada yang tidak dalam ketetapan itu. Setelah diambil orang yang telah ditetapkan, ada tinggal, ada sisa, diambillah oleh kelompok ahli waris yang ia tidak ada ketetapan berapa. Sedikit tinggal, sedikit ambil. Tinggal banyak, banyak ambil. Tidak ada yang Allah tetapkan, ambil semua. Itulah yang disebut dengan usbah. Yang Allah tetapkan 12 macam tadi, satu pun tidak ada. Yang ada hanya orang yang tidak mendapatkan ketetapan. Kalau dia 1 orang, kelompok itu atau 2 orang atau berapa orang, semua ambil untuk dia. Tidak ada kadar-kadar. Semua ambil aja. Anak boleh hitung leh. Karena dia ma baqiyah. Apa yang sisa. Gak ada yang ambil, semua tersisa. Tidak perlu dibagi-bagi, ambil semua. Nah, Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Pada malam yang lalu saya ulang saja untuk kita masuk kepada 2/3. Ada 4 kelompok orang yang mendapatkan 1/2. Yang pertama anak perempuan. Syaratnya tidak ada anak laki-laki. Dan ia sendiri. Lain tidak ada syarat. Yang mati itu ada seorang anak perempuan ditinggalkan. Orang meninggal. Maka orang meninggal itu meninggalkan 1 anak perempuan. Tidak ada anak laki-laki saat meninggalnya. Mungkin ada anaknya tapi sudah duluan meninggal. Nah, maka anak perempuan itu Allah berikan setengah hartanya. Yang lain, ada orang lain yang punya hak nanti. Yang penting hak dia setengah. Ada tidak betul dengar. Menyona anak agam gugur dari mendapat 1/2. Maka masuk kepada asbab ghairi nanti. Sudah 1. Syaratnya itu aja. Jangan lupa lihat syarat. Yang kedua, saya ulang, ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, adalah cucu perempuan dari anak laki-laki. Seorang. Syaratnya tidak ada anak si main. Sudah meninggal semua anaknya. Yang meninggal dia kakeknya. Tingkat apanya dan pakwanya enggak ada lagi. Mabitnya enggak ada. Sudah meninggal semua. Yang ada, ia pada dataran cucu dari anak laki-laki. Sendiri tok perempuan. Enggak ada anak laki atau perempuan. Tidak ada cucu laki-laki. Ia sendiri. Dia ambil seperti bagian yang didampil oleh anak perempuan tadi. Setengah. Ya, adik menyonah ni. Mana tengah wajib? Dah, kedua. Setengah dia. Lebih dari itu bukan hak dia tu. Walaupun hana lain, ada hana lain belum. Ambil yang setengah, itu pemberian Allah. Jangan kamu urus ada lain atau tidak. Hukum yang mengurus. Kepada siapa nanti ada rentetannya.
Udah dua. Yang ketiga, saudari kandung. Artinya dia punya akak atau adik yang perempuan saboh-yah saboh mak ngaji. Sendiri. Syaratnya tidak ada anak, tidak ada cucu, tidak ada ayah. Si mayat tadi, tidak ada kakek. Mana ayah apa ni Haji? Enggak ada sama dengan syaratnya tidak ada saat meninggal dia. Sudah duluan meninggal ayahnya. Saat meninggal dia, sudah duluan meninggal kakeknya. Udah 4. Tidak ada saudaranya atau adik atau abangnya yang laki-laki. 4 syarat, 5 syarat. Maka satu saudara kandung, saudari perempuan kandung mendapat setengah kalau dia sendiri. Ya, dia dapat setengah. Ini pada dapat setengah, belum dengan asbab maghiri lain lagi nanti. Untuk syarat mendapat setengah. 5 syarat. Tak ada anak, enggak ada laki atau perempuan, tidak ada cucu laki atau perempuan, tidak ada ayah si mayat, tidak ada kakek si mayat, tidak ada saudara yang laki-laki. 5 syarat. Tidak ada, ia sendiri adik kandung atau kakak kandungnya. Ia dapat setengah kalau sendiri. Kaledro yang bertemu di tengah. Tidak ada hambatan dengan suami atau isteri. Hambatan dengan keluarga tadi itu. Yang keempat, saudari satu bapa dengan dia. Yang perempuan. Saudari perempuan satu bapa dengan dia. Syaratnya 5. Ia syaratnya 7. Baru cocok. Kakak atau adik yang perempuan sebapa dengan dia. Dia dapat setengah kalau sendiri. Syaratnya 7. Gak ada 7 orang yang ada di belakangnya. Pertama, tidak ada anak laki-laki atau perempuan. Tidak ada cucu laki-laki atau perempuan. Tidak ada ayah dari si mayat. Sama dengan ayahnya sudah duluan meninggal. Tidak ada kakek. Tidak ada saudara kandung. Tidak ada saudari kandung. Ya, tidak ada saudari kandung. Baru dia dapat. Dan tidak ada saudara laki-laki sebapa yang ketujuh. Yang syarat yang tak ingat. Syaratnya yang baik ingat betul. Sidra saudari saboh-yah saboh mak nganti mayat. Nyan gebeda Allah 1/2 harta bila sidra je. Syarat ji 7 perkara. Yang syarat yang perlu kita ingat. Pertama, hana-hana inong atau agam. Timayat. Bukan hana-hana itanya, timayat hana-hana. Yang kedua, tidak ada cucu. Laki atau perempuan. Yang ketiga, tidak ada ayah. Yang keempat, tidak ada kakek. Yang kelima, tidak ada saudara kandung. Yang keenam, tidak ada saudari kandung. Yang ketujuh, tidak ada saudara sebapa yang laki-laki. Maka saudari perempuan yang sebapa dapat 1/2. Yang 4 syaratnya betul. Nah, kemudian yang terakhir 5 orang, 5 kelompok yang dapat 1/2. Suami. Bila meninggal seorang isteri, saat meninggal mereka masih dalam akad nikah yang sah. Saat meninggal mereka masih dalam akad nikah yang sah. Atau mereka sudah cerai tapi masih dalam iddah dengan cerainya talak raj'i. Misalnya ya, seorang isteri sudah ditalak raj'i oleh suami. Mereka talak raj'i artinya masih talaknya bukan bain kubra, bukan bain sughra. Yang bab talak. Iban mereka talak 1 atau talak 2. Masih bisa rujuk. Tapi mereka boleh rujuk masih dalam batas dalam
dalam iddah. Iddah apakah dengan datang bulan suci atau iddah dengan bulan? Terserah. Menurut kondisi isterinya yang ditalak. 15 hari setelah bercerai mereka belum dirujuk oleh suami kepada isteri yang ditalak. Dan belum habis iddah meninggal isterinya. Meninggal isterinya. Mereka sudah cerai 15 hari. Tapi suami belum merujuk. Dan suami juga tidak akan rencana rujuk. Tapi mereka masih dalam iddah. Suami masih dianggap mendapatkan warisan 1/2 dari si isteri. Bila si isteri syaratnya tidak ada anak, laki atau perempuan. Dan tidak ada cucu, laki atau perempuan. Ya. Nyucap pusaka. Baik menjampu dengan harta zakat le. Dia lain bab. Nyu pusaka. Itanya kadang-kadang membalut antara pusaka dengan harta zakat. Hana lain-lain harta zakat kon cak pusaka. Nyana bak kedudukan tersendiri nyu yang cak pusaka. Dan ia tidak pernah mendapatkan asbah. Tapi suami hanya 1/2 bila tidak ada anak atau cucu. Kalau ada anak atau cucu berpindah dari 1/2 nanti menjadi 1/4 pusaka pada isteri, harta yang milik isteri. Lain siapapun boleh, yang penting tidak ada anak dan tidak ada cucu, laki atau perempuan. Yang ia kedudukannya adalah sebagai ahli waris. Ya. Contoh tentu saja bak cucu bana agam kerana cucumnya bak inang yang dikemau kata termasuk dalam kelompok zawil arham nanti. Hanya itamang bak kelompok dari 25 inang dan agam tadi. Mengingat waktu pemberitahuan sudah berbunyi, buktinya kita sudah masuk waktu Isya, maka masih di tataran daripada keempat ini atau kelompok 5 orang yang mendapat 1/2. Kita akan menjelaskan ke depan menyangkut dengan yang mendapat 2/3. Dan bila perlu yang 1/2 ini satu persatu. Tapi lebih bagus setelah kita sampaikan semuanya baru satu persatu kita berikan dan kita ambil dalam kasus, dalam kejadian. Demikian lebih kurang saya mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la khawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.